Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis kasus Smart ASN dan manajemen ASN. Kami adalah peserta Latsar CPNS 2023 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya Riksa Agustian, SKM, Miss Fikar SE, dan Elisa Martina Siombing, SPWK. Tugas dan peran ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat sebagai ASN menjelaskan bahwa tugas dan fungsi ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Manajemen ASN merupakan praktik-praktik pengelolaan dan kepemimpinan ASN untuk menjaga kualitas dan integritas pelayanan publik, serta membangun profesionalisme dan etos kerja yang kuat di kalangan ASN. Smart ASN atau yang disingkat pada kali ini sebagai literasi digital merupakan kecakapan pengguna media digital dalam mengoperasikan alat dan mampu bermedia digital dengan penuh rasa tanggung jawab. Terdapat 4 pilar literasi digital yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama, ada digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital ethic, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Bupati Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sunaryanto kembali memecat seorang aparatur sipil negara ASN yang terlibat investasi bodong. Kepala BKPPD Gunung Kidul, Iskandar, mengatakan pelaku berinisial AP, 42 tahun, seorang oknum guru yang bertugas di Kapanewon, Tanjung Sari. Pelaku terlibat kasus penipuan dalam bentuk investasi uang digital kripto. Kerugian para korban mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Iskandar mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti keputusan ini. Dari awalnya diberhentikan sementara, namun sekarang sudah diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat. Iskandar menjelaskan keputusan itu diberikan setelah adanya putusan hukum tetap. Kapolres Gunung Kidul, AKBP Edi Bagus Sumantri menyampaikan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan 9 orang yang mengaku menjadi korban AP dengan modus trading uang digital jenis kripto. Penjualan tersebut menggunakan sistem Trade Dogs Profit dengan platform Indonesia Crypto Exchange atau ICE pada bulan Desember 2021 lalu. Saat polisi melakukan pendalaman, ternyata pemilik atau leader bisnis investasi berinisial VS berusia 60 tahun warga Tangerang Selatan, Banten. VS diketahui sudah diamankan oleh Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah pada Februari 2022. Kasar Reskrim Polres Gunung Kidul AKP Mahardian Dewonegoro mengatakan janji 5% keuntungan setiap minggunya tidak ditepati sehingga sejumlah korban memutuskan melaporkan AP ke polisi. Adapun korban dari penipuan ini mencapai 87 orang, 9 diantaranya melapor ke aparat dengan kerugian yang timbul mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Dari contoh video kasus yang telah kami analisis bersama, terdapat 3 hal buruk dalam penerapan manajemen dan Smart ASN dalam kasus tersebut, yaitu pertama, kurangnya rasa tanggung jawab sebagai ASN yang disebutkan dalam undang-undang, yakni salah satu tugasnya adalah sebagai pelayan publik.
Sebagai pelayan publik, seorang ASN memiliki tugas melaksanakan serangkaian tindakan publik atau pelayanan masyarakat dengan profesional dan berkualitas dan dituntut memiliki dan menerapkan norma-norma tertentu seperti kompeten dalam melaksanakan tugasnya serta jujur dalam perkataan dan tindakan. Kedua, menyalahgunakan kemampuan dan skill yang ia punya, bukannya untuk melayani masyarakat, justru untuk merugikan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang yang berkembang pesat seolah menjadi kebutuhan penting bagi manusia dan masyarakat. Penguasaan teknologi informasi secara tidak langsung telah merubah nilai-nilai moral karena penyalahgunaan teknologi informasi tersebut. Sebagai ASN, kita harus memperhatikan kode etik dalam berprofesi sesuai dengan norma nilai serta mematuhi aturan yang tertulis secara tegas yang menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Ketiga, rendahnya pengaplikasian nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang ASN, kita wajib memegang teguh nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kecintaan kita kepada tanah air, kesadaran kita berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik, dan semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, hal baik penerapan manajemen dan smart ASN dalam kasus tersebut. Teknologi informasi ataupun digitalisasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa dan masyarakat. Sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam kasus tersebut, ASN tersebut memiliki kemampuan smart ASN dan atau kemampuan menggunakan alat digital dengan sangat baik, ditandai dengan ASN tersebut mampu menguasai dan menggunakan platform Indonesian Crypto Exchange atau ECA yang pada umumnya tidak dikuasai kebanyakan orang. Hal ini sangat layak untuk diapresiasi dan semestinya digunakan di jalan yang benar serta secara legal, dan selayaknya mematuhi dan ikut mengawasi penggunaan yang lain agar tercipta kesadaran etika dalam penggunaan teknologi tersebut. Teknik analisis isu. Berikutnya merupakan analisis sebab akibat isu dalam manajemen ASN, yakni oknum guru ASN dipecat akibat kasus investasi bodong. Hari ini kami menggunakan analisis Fishbone. Hasil dari analisis ini ditemukan 4 penyebab utama. Penyebab yang pertama berasal dari man atau sumber daya manusia, yang kedua dari money atau uang, yang ketiga dari method atau metode, dan yang terakhir dari environment atau lingkungan. Dari segi sumber daya manusia terdapat kurang rasa integritas dalam diri pelaksana pelayanan atau ASN yang bersangkutan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengaplikasian nilai-nilai berakhlak serta nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua dari segi money atau uang. Ditemukan masalah dalam pengelolaan keuangan. Perencanaan keuangan yang baik dan efektif dapat membantu dan mencegah seseorang untuk melakukan hal ilegal ketika berusaha memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga dari segi method atau metode, yakni belum maksimalnya penegak hukum di Indonesia. Kurang gesitnya aparat keamanan serta sistematika yang berbelit-belit berdampak pada waktu penyelesaian isu yang lama, serta berdampak pula pada kerugian yang dialami oleh para korban penipuan. Yang keempat dari sisi environment atau lingkungan, adanya pengaruh buruk dari gaya hidup yang konsumtif dibarengi dengan ego dari dalam diri sendiri serta kurangnya kesadaran akan kondisi keuangan diri menyebabkan ASN menghalalkan segala cara dan melakukan pekerjaan yang melanggar hukum dan aturan yang ada. Selanjutnya rekomendasi. Dari masalah dan analisis masalah ini, kami memberikan beberapa rekomendasi agar mencegah terjadinya pengulangan masalah di masa yang akan datang di kalangan aparatur sipil negara. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap penggunaan digitalisasi berdasarkan skill dan digital etik.
Kecakapan dalam literasi digital bukan hanya dilihat dari kelihayan individu dalam menggunakan dan menjalankan teknologi, tetapi dari bagaimana individu tersebut dengan bijaksana memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang ada untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk membangun kesadaran, pemahaman, hingga akhirnya mengimplementasikan budaya kerja sesuai core values menjadi mindset seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa. Tujuannya agar tujuan hidup kita selalu terarah dan berjalan sesuai dengan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, menerapkan gaya hidup sederhana dan tidak konsumtif. Sadar akan kemampuan finansial akan membantu kita mengurangi sikap konsumtif dan membuat kita lebih bijak dalam menilai uang. Yang kelima, penerapan penegak hukum yang optimal. Dengan adanya penegak hukum yang optimal, maka akan timbul rasa jera dan rasa takut akan hukum, sehingga akan meminimalisir dan diharapkan dapat meniadakan isu-isu seperti ini di masyarakat untuk masa yang akan datang.